Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Mia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia asik banget. Hari ini Bu Mia akan menjelaskan tentang aspek kebahasaan teks eksposisi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kamu bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa ya. Aspek kebahasaan teks eksposisi ada 6 aspek. Yang pertama, istilah. Apa itu istilah? Adalah kata atau gabungan kata yang dipakai dalam bidang tertentu yang biasanya merupakan makna, konsep, ataupun arti dari sebuah kata. Istilah dalam bahasa Indonesia dibentuk melalui berbagai cara. Yang pertama adalah melalui adopsi, kemudian adaptasi, dan yang ketiga adalah penerjemahan. Adopsi berarti mengambil istilah dari bahasa asing secara utuh tanpa diubah. Contohnya, misalnya adalah mall, plaza, itu adalah istilah dengan proses adopsi. Yang kedua adalah proses adaptasi. Proses adaptasi berarti istilah itu disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh, misalnya ada kamera, itu berasal dari bahasa Inggris camera. C dalam bahasa Inggris kemudian disesuaikan. Bumi akan berikan satu contoh istilah dalam bidang kehutanan. Misalnya, dari beberapa jenis fauna dan flora di Indonesia termasuk jenis endemik. Di kalimat itu ada istilah flora, fauna, dan endemik. Flora adalah istilah dalam kehutanan yang berarti dunia tumbuh-tumbuhan. Fauna adalah dunia hewan. Sedangkan endemik adalah spesies yang berkenaan dengan spesies organisme yang ada pada wilayah atau area tertentu. Aspek kebahasaan teks eksposisi yang kedua adalah adjektif. Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat atau kata yang menerangkan sifat dari benda, objek, ataupun orang. Di dalam teks eksposisi akan banyak ditemukan kata adjektif. Contohnya tinggi, rusak, lebat, dan sebagainya. Ciri dari kata sifat adalah bisa ditambahkan dengan kata sangat. Misalnya, sangat tinggi, sangat lebat. Ya. Kemudian, aspek kebahasaan yang ketiga, afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah imbuhan. Jenis afiksasi yang pertama adalah prefix atau awalan, yang kedua infiks atau sisipan, yang ketiga adalah sufiks atau akhiran, dan konfiks yaitu awalan dan akhiran. Prefix letaknya berada di awal kalimat, misalnya ber, me, ter, se, ke, di, ya, dan artinya biasanya adalah membentuk kata kerja. Yang kedua adalah sufiks. Sufiks letaknya berada di akhir setelah kata dasar. Contohnya dalam bahasa Indonesia ada akhiran an, akhiran kan, akhiran i. Contohnya makan ditambah akhiran an menjadi makanan. Kemudian yang ketiga adalah infiks. Infiks
Letaknya berada di tengah-tengah kata dasar. Ada 4 sisipan dalam bahasa Indonesia, yaitu sisipan el, dan in. Contoh dalam kata misalnya adalah getar, ditambah sisipan l menjadi geletar. Kemudian kerja mendapat sisipan in menjadi kinerja. Yang keempat adalah konfiks. Konfiks adalah awalan. Letaknya berada di awal dan di akhir kata dasar. Contoh konfiks dalam bahasa Indonesia yaitu ada mekan, kean, penan, dan lain sebagainya. Contoh misalnya cantik ditambah konfiks kean menjadi kecantikan. Aspek kebahasaan teks eksposisi yang selanjutnya adalah verba. Apa itu verba? Verba sama dengan kata kerja atau kata yang menunjukkan keadaan. Verba ada yang disebut dengan verba dasar dan ada yang disebut dengan verba turunan. Verba dasar adalah verba yang belum mengalami proses morfologis, yaitu mendapatkan afiksasi, reduplikasi, ataupun komposisi. Contohnya makan, tidur, istirahat, duduk, sebagainya. Yang kedua adalah verba turunan, yaitu verba yang sudah berubah atau mengalami perubahan diakibatkan adanya proses morfologis, yaitu dengan menambahkan afiksasi atau imbuhan tadi, kemudian reduplikasi atau pengulangan, dan komposisi atau gabungan kata. Aspek kebahasaan teks eksposisi yang selanjutnya adalah pronomina atau dikenal dengan kata ganti. Pronomina dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pronomina persona yang menunjukkan kata ganti orang. Misalnya saya sebagai kata ganti orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Kemudian teman-temannya saya ada kulo gitu ya, beta. Kemudian kamu itu untuk kata ganti orang kedua, yaitu yang diajak berbicara. Ada kamu, kemudian kalian, engkau, Anda. Dan yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan, yaitu kata ganti dia, kemudian mereka, nya, ya, untuk menggunakan kata ganti milik. Kemudian yang kedua adalah pronomina petunjuk, yaitu yang menunjukkan suatu tempat, misalnya ini, itu, di sini, ke sini, ke sana, di sana, dan juga menunjukkan hal ihwal, misalnya begini, begitu, demikian. Itu adalah kata pronomina petunjuk. Kemudian yang ketiga ada pronomina penanya, yaitu yang menunjukkan kata tanya, yaitu ada 5W plus 1H. What, who, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Dan ditambah satu lagi, yaitu berapa. Aspek kebahasaan teks eksposisi yang terakhir adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung. Di dalam bahasa Indonesia ada banyak sekali konjungsi yang bisa dipakai, yaitu ada konjungsi antar klausa, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar klausa dibagi menjadi 3. Ada konjungsi koordinatif yang digunakan pada kalimat majemuk setara. Contohnya dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Kemudian ada konjungsi subordinatif yang dipakai dalam kalimat majemuk bertingkat. Contohnya
ada konjungsi waktu, misalnya ketika, sejak, kapan, sejak, ketika, saat, kemudian konjungsi syarat, jika, bila, bila mana, kalau, dan sebagainya. Dan ada konjungsi korelatif. Apa itu konjungsi korelatif? Korelatif adalah konjungsi yang dipakai secara berpasangan. Tidak boleh tidak boleh dipisahkan. Konjungsi aja berpasangan. Masa kamu enggak? Konjungsi korelatif contohnya adalah baik dipasangkan dengan maupun. Baik ayah maupun ibuku senang berpiknik misalnya. Kemudian yang kedua, misalnya tidak hanya pasangannya tetapi juga dia tidak hanya cantik tetapi juga tajir misalnya ya. Kemudian yang ketiga, bukan hanya pasangannya dengan, melainkan hanya. Ini bukan meja, melainkan kursi. Dan itu harus dipasangkan dengan pasangannya, tidak boleh dibolak-balik, nggak boleh selingkuh, ya, apalagi saling menikung. Kemudian konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat berarti dipakai untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, yaitu ada konjungsi akan tetapi adalah konjungsi antar kalimat. Kalau tetapi konjungsi antar klausa. Jadi jangan salah paham ya. Kalau di depan kalimat setelah titik berarti memakai akan tetapi. Kemudian namun adalah konjungsi antar kalimat. Jadi tidak mungkin namun berada di tengah-tengah kalimat. Kemudian dengan demikian selanjutnya dan lain sebagainya yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Yang ketiga adalah konjungsi antar paragraf. Apa itu konjungsi antar paragraf? Berarti konjungsi yang menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Biasanya kata gantinya adalah pokok kata ganti. Kata hubungnya adalah dengan demikian, kemudian selanjutnya, dan jadi, dan sebagainya. Demikian tadi aspek kebahasaan yang ada di dalam teks eksposisi. Semoga kalian paham. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.